Di otis yang pertama, Komisi 11 DPR menyetujui Thomas Djiwandono menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia, menggantikan Jude Agung yang mengundurkan diri dari posisi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Keputusan itu diambil setelah Thomas lulus uji kepatutan dan kelayakan atau Fit and Proper Test pada hari Senin 26 Januari 2026. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menjelaskan bahwa hasil keputusan itu akan disahkan dalam sidang paripurna yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini, Selasa 27 Januari 2026. Misbahun menjelaskan pertimbangan terpilihnya Thomas salah satunya karena dianggap sebagai figur yang diterima semua partai politik. Selain itu, visi yang disampaikan Thomas juga dinilai dapat membangun sinergi antara otoritas fiskal dan moneter ke depannya. Dan Thomas juga dinilai sebagai sosok yang profesional meskipun ia diketahui merupakan keponakan dari Presiden Prabowo Subianto. Kita ke informasi hot news yang kedua. Sementara itu Ketua Komisi 11 DPR RI Misbahun mengungkapkan terpilihnya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia turut menciptakan sentimen positif kepada nilai tukar rupiah. Mengutip data definitif, mata uang Garuda mengakhiri perdagangan di level Rp16.770 per dolar Amerika Serikat atau menguat 0,24%. Penguatan ini sekaligus memperpanjang tren positif rupiah yang telah menguat dalam 4 hari perdagangan beruntun. Rupiah memang sejak kemarin mengalami penguatan dan bergerak di rentang 16.750 sampai 16.785 per dolar Amerika Serikat. Adapun keputusan pemilihan Thomas diumumkan pada pukul 17.50 waktu Indonesia Barat atau Senin sore kemarin. Namun keputusan ini telah diputuskan dalam rapat internal Komisi 11 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau tepat pada jam penutupan perdagangan rupiah. Misbahun menuturkan bahwa nama Thomas Djiwandono disepakati sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia oleh semua perwakilan partai di Komisi 11 DPR RI. Anggota Komisi 11 menilai Thomas menyajikan isu yang sangat penting dalam paparannya, yakni sinergitas antara fiskal dan moneter. Isu yang menurut Misbahun kini tengah menjadi sorotan. Pemerintah Iran bersiap menghadapi kemungkinan gelombang baru serangan rudal dari Amerika Serikat dan Israel menyusul pengerahan kelompok kapal induk USS Abraham Lincoln ke kawasan sekitar Timur Tengah. Para pengamat menilai kehadiran armada tempur Amerika Serikat itu menandai peningkatan signifikan terhadap kesiapan militer Washington untuk melancarkan operasi terhadap Iran. Sejumlah analis meyakini Amerika Serikat jika digabungkan dengan kekuatan udara Israel, kini memiliki daya tembak yang cukup untuk melancarkan serangan besar yang dirancang bukan sekedar menghantam sasaran militer, tetapi berpotensi mengguncang, bahkan menjatuhkan pemerintahan Iran. Adapun pemerintah Teheran dituduh secara luas telah menindak brutal gelombang protes dalam negeri yang menewaskan ribuan warga. Ada armada laut AS termasuk beberapa kapal perusak berpeluru berkendali. Memang sebelumnya sepenuhnya menepati posisi final, namun disebut sudah berada dalam jarak serang terhadap Iran. Meskipun demikian, belum ada kepastian bahwa serangan lanjutan Amerika Serikat akan memicu kembali gelombang demonstrasi besar-besaran di dalam negeri. Sebagian warga Iran yang menentang kepemimpinan ulama sejak 1979 juga menolak perubahan pemerintahan yang dipaksakan dari luar. Sejumlah kekuatan regional termasuk Uni Emirat Arab menyatakan tidak akan mengizinkan wilayah udara maupun perairannya digunakan untuk melancarkan serangan terhadap Iran. Namun keberadaan kapal induk Amerika Serikat di Laut Mediterania dinilai membuat Washington tidak memerlukan izin dari banyak pihak ketiga untuk menyerang. Kita ke informasi hot news yang terakhir. Kelompok orang dengan senjata dilaporkan menyerang sebuah arena pertandingan sepak bola di Meksiko bagian tengah pada Minggu 25 Januari kemarin. Setidaknya 11 orang dilaporkan tewas dan belasan lainnya mengalami luka-luka. Mengutip AFP, kejadian berlangsung di Salamanca, sebuah kota kecil berpenduduk 160.000 jiwa di negara bagian Guanajuato. Para penembak yang diyakini kelompok kejahatan terorganisir melepaskan tembakan membabi buta baik ke arah penonton. Wali kota setempat, Cesar Prieto, mendesak pemerintahan nasional untuk membantu memulihkan perdamaian, ketenangan, dan keamanan di wilayahnya. Ia menyalahkan kekerasan tersebut pada kelompok-kelompok kejahatan terorganisir.
Guanajuato di Meksiko Tengah adalah pusat industri yang berkembang dan rumah bagi beberapa tujuan wisata populer. Tetapi wilayah itu menjadi negara bagian paling mematikan karena perang antar wilayah gangster yang terjadi. Di sisi lain, Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum mengatakan tingkat pembunuhan di Meksiko pada tahun 2025 turun ke level terendah dalam satu dekade sebagai hasil dari strategi keamanan nasional pemerintahannya. Para ahli tidak yakin dengan angka-angka tersebut.